Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak ingin membagi lagi hatinya untuk yang lain, yang tak ingin lagi membagi hatinya untuk yang lain. Sora akan selalu mengingatkan pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar kalau kamu pingin energinya fokus hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa yang sudah tidak ingin untuk membagi lagi hatinya untuk yang lain ya, teman-teman. Kita coba lihat di sini ada pembacaan seperti apa. Yang pertama ada interlude ya. Interlude ini selingan ya. Jadi sangat mungkin sekali hubungan kamu saat ini itu sama dia itu ada selingan-selingan yang masuk ya. Jadi ada kemungkinan besar sekali ada pihak-pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan kalian, walaupun belum tentu dianggap sebagai sesuatu yang serius, tapi mungkin sebagai sebuah selingan, jeda dari kebosanan, jeda dari kejenuhan hubungan, teman-teman. Tapi kan yang selingan-selingan ini kan yang bisa juga berpotensi jadi masalah besar nantinya gitu ya. Mau selingan untuk nggak diseriusin kek gitu ya. Tapi intinya ini adalah ada selingan atau ada mungkin saja gitu ya, saat ini yang ada selingan-selingan itu bukan sekali dua kali dia lakuin gitu ya. Ada yang mungkin sudah sering mencari selingan, atau ada juga yang baru mungkin karena jenuh mencari yang namanya selingan, teman-teman ya. Namanya selingan itu kadang-kadang bisa jadi bahaya gitu ya. Awalnya cuma iseng, awalnya cuma bercanda, lama-lama jadi baper, kebawa perasaan, gak bisa ngontrol diri, lala ceritanya jadi panjang. Awalnya cuma iseng-iseng aja ngobrol-ngobrolan gitu ya, berujung ternyata kepingin janjian ketemu, lalu ternyata lala. Nah itu kan ada salah satu kemarin juga ada kayak gitu tuh di salah satu public figure yang ada, seorang gak usah sebut namanya, kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerai sama pasangannya minta cerai gitu ya, maksudnya karena mendapati bahwa pasangannya ini ternyata masih chatting-chattingan sama mantannya, katanya cuman sekedar iseng lah, apa lala bercanda gitu ya, tapi ternyata jadi panjang, itu maksudnya. Oke. Orang ini tuh mungkin saja orang yang memang mudah untuk jatuh cinta, teman-teman ya. Jadi orangnya itu mungkin saja orang yang mudah jatuh cinta, mudah merasa nyaman, mudah untuk baper, itu sangat mungkin ya. Jadi kayak mudah kayak untuk berbagi hati sih, teman-teman ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan ada beberapa di sini yang memang selalu punya kecanduan yang namanya euforia gitu ya. Ekstasi di sini maksudnya kecanduan dari euforia. Kalau kita dekat sama orang baru gitu kan ya, apalagi kan itu ada deg-degannya gitu kan ya, dan ada masih banyak penasaran karena kita belum tahu banyak soal dia, karena kita masih banyak hal-hal yang kita masih mau tahu gitu ya. Dan memang kamu berdealing dengan seseorang yang pengontrolan dirinya itu memang kurang gitu ya, dalam artian makanya bisa jadi terbiasa untuk memburu cinta kayak gitu ya, iseng-iseng yang berujung jadi masalah ya. Tapi teman-teman, kenapa dia tidak mau melepaskan kamu? Karena memang kamu itu menjadi salah satu safety net-nya dia gitu ya. Jadi Sora pernah punya salah seorang klien gitu ya, yang dia itu pasangannya itu sudah sering kali berselingkuh dan dicoba dimaafkan gitu ya, tapi kenapa sih dia itu tidak mau melepaskan pasangannya gitu ya, pasangan sahnya gitu ya. Udahlah, kalau emang udah nggak sayang, udah nggak cinta, lepasin aja, cari yang lain gitu kan ya. Tapi nggak mau pasangannya ini gitu loh ya, yang selingkuhnya ini nggak mau lepasin dia. Kenapa? Karena memang si klien Sora ini orangnya sangat-sangat berkualitas yang bagus gitu ya, orangnya mandiri, bisa ngurusin rumah, terus habis itu bisa nyari uang sendiri, bisa segalanya gitu. Jadi kalau dijadikan sebagai partner hidup ya sudah pasti seseorang yang bisa mendukung dia, bisa memberikan rasa aman, dan dia tahu kalau rumahnya ditinggal itu akan aman nih sama si klien Sora gitu loh ya. Jadi orang tuh mencari amannya gitu ya. Jadi kayak di rumah ada sesuatu yang aman, ada safety netnya, ada sesuatu yang aman di rumah, tapi dianya jelalatan cari keluar. Itu sangat mungkin kasus ya teman-teman.
Orang ini itu juga cenderung manja ya. Jadi salah satunya ya kenapa dia bisa jadi punya sikap yang suka seperti itu, suka seperti apa namanya nyari selingan dan sebagainya. Memang ada, nggak semua ya, tapi beberapa dari kalian itu dalam tanda kutip terlalu memanjakan dia. Ya, jadi dia tuh kadang-kadang apa yang dia mauin kamu ngalah, dia mau seperti apa kamu ngikut aja. Terus habis itu kamu juga sebelumnya juga terlalu mungkin ya gap dia untuk kamu toleransi tuh besar banget gitu ya. Jadi terbiasa kayak ya udahlah nanti kamu juga ngalah sama aku kayak gitu loh ya. Teman-teman di sini energinya. Dan orang ini tuh memang punya hasrat yang sangat kuat. Ya, hasrat yang sangat kuat, jadi mungkin saja menggebu-gebu, entah baik secara energi fisik maupun energi perasaan, teman-teman. Dan orang ini selalu punya banyak sekali alasan-alasan. Ya, aku jenuh lah, aku bosan lah, aku hilaf lah, aku ini itulah. Jadi kamu berdiri dengan orang yang memang banyak beralasan. Ya, jadi apa namanya kelihatan di sini, teman-teman. Namun ketika kamu tuh udah mungkin ngerasa kayak oke, aku capek gitu ya dengan adegan terusan seperti ini, mungkin kamu juga minta break atau kamu justru menjauh dari dia gitu ya dengan segala drama dia mencari seringan ini. Nah, ketika ada waktu break itu atau ketika kamu justru menjauhi dia, segala sesuatu tuh jadi berubah gitu ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini. Tadinya dia pikir ekspektasinya dia ya kalau nggak ada kamu ya nggak apa-apa lah, nanti ada penggantinya lah, ada yang lain lah, nanti kamu juga akan kembali lagi toh pada dia gitu ya. Jadi semua yang ada di bayangan dia, ekspektasinya dia, ternyata semua tidak terjadi seperti itu, teman-teman. Ternyata kamu malah mendiamkan dia. Kalian tuh banyak yang mendiamkan dia, cuekin dia, terserah dia lah ya mau seperti apa, karena kamu udah abai, karena mungkin kamu juga udah capek karena dia terlalu banyak alasan ini itu. Nah, ketika kamu tegas berani melakukan hal itu, justru di sanalah ada perubahan energi, teman-teman ya. Karena ternyata dia bisa menangkap energi dari bahasa tubuh kamu ya. Jadi mungkin ketika kalian berinteraksi sebelumnya ya, meskipun mungkin angkat telepon dari kamu, angkat telepon dari dia, atau ketika kamu berhadapan sama dia, disitulah dia merasakan bahwa bahasa tubuh kamu itu sudah tidak sama lagi, perasaan kamu sudah tidak sama lagi, sehingga itu mempengaruhi bagaimana dia berbahasa sama kamu melalui gerakan tubuh kamu beda gitu ya, teman-teman. Karena kamu sudah mulai ngerasa bahwa orang ini tuh memang gede kepala gitu ya, teman-teman. Kalau Sorat di sini orangnya tuh cenderung gede kepala. Tapi mungkin sekali sekarang setelah kamu sudah semakin tahu bagaimana perilakunya dia tuh jadi kayak ada cenderung kayak ada malu juga gitu ya. Kalau ternyata kamu tuh bisa tegas juga, teman-teman ya. Dan sekarang setelah ada proses yang terjadi di antara kalian, jadi kamu berpikir ya udahlah kalau memang ini mau hancur aja sekalian gitu ya, karena kamu merasa bahwa ini mungkin bukan usaha ya, ini respon terakhir kamu sama dia karena kamu udah nyerah, teman-teman ya. Tapi secara energi ternyata dia masih sangat terikat sama kamu, tidak bisa lepas ya, sudah terlanjur terpikat gitu ya. Dan dia itu masih kepingin memiliki kamu. Jadi di sini ada ego, dia masih pingin mendominasi kamu, masih pingin memiliki kamu ya. Kalau teman-teman Sora lihat di sini. Dan ternyata nggak ada kamu itu dia bisa merasakan hatinya berantakan. Nah, jadi di sini ada rasa ketergantungan karena di sini ternyata kamu menguasai hatinya dia banyak gitu ya, teman-teman. Dan apalagi semakin kamu bersikap cuek sama dia, semakin kamu benar-benar berubah sama dia, semakin di situ juga lah hati dia berantakan. Karena ternyata kamu benar-benar bisa berubah. Soalnya lihat di sini banyak banget yang perubahannya 180 derajat. Ya, jadi kayak benar-benar kamu udah kayak nggak mau gampang lagi, nggak mau mudah lagi untuk memberikan kepercayaan kamu lagi sama dia, teman-teman. Ya. Dan dia kehilangan energi yang benar-benar memang tulus sama dia gitu ya. Karena dia tahu kamu yang paling tulus, kamu yang paling apa adanya, kamu nggak ada bohong-bohong, kamu nggak ada agenda-agenda apapun yang disembunyikan, teman-teman. Dan sekarang justru dia banyak kecarian kamu ya, malah jadi bingung sendiri, jadi nyari-nyariin kamu, teman-teman ya. Dan sekarang kayak tadinya dia berpikir kalau dia cuma mencari pengganti kamu atau selingan kamu doang, tapi ternyata sekarang dia malah kecarian kamu ya. Energinya sangat-sangat kuat nyari-nyariin kamu, teman-teman. Karena orang ini memang sebelumnya mungkin ya
punya kamu, selain punya kamu ada sesuatu yang lain ya teman-teman, gitu loh ya teman-teman. Dan hubungan kalian itu memang banyak panas dan dingin. Nanti kalian sangat apa namanya, hot, tapi nanti lalu sama-sama dingin teman-teman. Tapi setelah kamu tinggalkan, malah bisa ada energi kedalaman perasaan yang lebih bisa dia dalami ketika kamu justru mendiamkan dia. Ternyata dia baru menyadari, oh ternyata perasaan aku ini sekuat itu sama kamu gitu ya. Dan ternyata perasaan yang aku rasain kuat itu ke kamu gitu ya teman-teman, itu hanya bisa dirasakan ke kamu. Ternyata apa yang selama ini dirasain dia ke kamu teman-teman ya, itu tidak bisa dia rasakan di orang lain ya, gitu loh. Oke, karena memang secara energi seksual pun, secara energi hasrat pun, baik secara fisik dan sebagainya, itu memang kamu adalah sesuatu yang paling berbeda. Lalu, kenapa dia jadi memutuskan untuk tidak mau lagi berbagi hati untuk yang lain, teman-teman? Kita coba lihat ya, ada energi apa. Teman-teman, ini semesta, kalau saudara lihat ya, semesta itu membimbing dia, ya, untuk mengetahui bahwa kamulah seseorang yang paling istimewa, kamulah seseorang yang paling spesial, ya, dan kalian itu punya koneksi. Jadi dia tuh banyak mendapatkan petunjuk dari universe teman-teman, banyak dapat petunjuk, mungkin mendapat simbolisme, mendapatkan pertanda gitu ya, bahwa kalian terhubung dan sebagainya gitu ya teman-teman. Dan di sini ada energi di mana kayak dia itu sangat-sangat ketika kamu jauh itu bisa merasakan kuat energi koneksi ke kamu. Jadi meskipun kalian berjauhan, ya dia tidak bisa lepasin energi kamu tuh dekat sama dia. Dan jiwanya dia itu seperti nyari-nyariin kamu, walaupun mungkin ada yang lain pengganti kamu, selingannya dia dan sebagainya, tapi ternyata energinya dia itu nyari-nyariin kamu. Dan ketika kamu tidak ada, dia itu benar-benar energinya hilang arah teman-teman, kayak bingung mau kemana, mau ngapain. Terus di sini juga dia merasakan adanya energi kekosongan dan kehampaan, karena memang perasaan sama kamu itu sudah terikat dengan kuat. Ya, di sini mungkin juga sudah ada janji yang pernah diucapkan, secara batin kamu mengikat dia dan dia mengikat kamu, gitu ya. Jadi ikatan itulah yang membuat dia itu terpanggil untuk terikat sama kamu dan harusnya tidak lepasin kamu. Karena ketika berjauhan, justru energi ini semakin intens, gitu ya. Semakin energi tarik menariknya, naik turunnya tuh semakin sangat-sangat terasa ketika kamu jauh dari dia, teman-teman. Ya, tuh. Karena memang tidak bisa dengan mudahnya dia melupakan energi koneksi dia sama kamu ya. Energi koneksi sama kamu tuh yang koneksi yang luar biasa ya. Dan dia menyadari gitu loh ya, pada akhirnya kalau aku masih ingin mempertahankan kamu, aku harus punya energi berkomitmen, harus punya energi fokus gitu ya. Nggak bisa main-main lagi kalau aku ingin mempertahankan kamu, tuh kan. Dan banyak dari mereka yang justru ketika kamu jauhi, kamu tegaskan kayak gitu ya, malah mendapatkan energi dari karma. Banyak energi pembelajaran yang dia rasain ya. Mungkin hidupnya jadi dapat sesuatu di sana ya, entah dia bermasalah di dalam kehidupannya di area lain, dan sekarang salah satu masalah yang sedang dihadapi adalah dia kehilangan sosok kamu di dalam hidupnya dia gitu loh ya. Jadi kalau tadinya dia disakitin, sekarang dia juga mengalami rasa sakit gitu ya. Dan dia sadar gitu ya, kalau ada setiap konsekuensi, sekarang dia tersadar kalau setiap ada konsekuensi dari setiap perbuatannya dia. Nah, salah satunya adalah kamu yang jauhin dia gitu ya teman-teman. Dan energi dia dikejar perasaan ngerasa bersalah sama kamu, ada efeknya seperti ini, itu semakin kuat buat dia teman-teman. Ya, jadi kayak dia terdorong untuk memperbaiki hubungan sama kamu ya. Karena memang energinya craving itu mengidam-ngidamkan, sangat-sangat menginginkan kamu secara mendalam ya. Karena dia kangen masa-masa kalian ketawa bareng, kalian bahagia bareng gitu ya. Sekarang mungkin ada yang lain, tapi yang lain tidak bisa membuat dia sebahagia ketika sama kamu. Jadi kebahagiaan sama kamu itu kebahagiaan yang hakiki ya, banyak kegembiraan, keceriaan ya. Dan cuman kamu memang yang bisa mengisi ruang kosong dia dan bisa membuat dia ngerasa aman. Jadi belum tentu orang yang lain yang dia pilih bisa membuat dia ngerasa aman atau bisa dipercaya. Tuh. Dan ujung-ujungnya walaupun dia cari pengganti, ya dia akan ujung-ujungnya membandingkan kamu dengan orang yang dia cari itu dengan kamu, gitu ya. Apalagi di sini sudah ada yang pernah berjanji bagaimanapun apapun yang terjadi akan selalu kembali gitu ya teman-teman.
Makanya kita sering bilang kalau namanya janji itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Dan di sini ada energi perasaan merasa bersalah, ada energi penyesalan. Kenapa sih aku gitu kemarin sama kamu gitu ya teman-teman. Karena memang cuman energi kamu yang sangat-sangat unik kalau Sora lihat di sini yang bisa dia rasain gitu loh. Dia sudah coba untuk keluar dari emosi dia sama kamu teman-teman. Tapi semakin dia mencoba keluar, semakin dia lovesick, semakin kangen, semakin rindu, semakin kecantian. Karena dia kangen untuk bisa bicara sama kamu, ngobrol sama kamu lagi, kayak gitu ya, ngomongin banyak hal lagi, gitu loh. Dan tadinya dia berpikir, oh yang lain pasti lebih bagus karena mungkin lebih ganteng, lebih cantik, lebih berkilau gitu ya, lebih punya banyak kelebihan apapun itu ya. Tapi ternyata apa yang kelihatan berkilau itu belum tentu yang terbaik ya. Dan ini dia sedang berusaha ke masa depan itu, dia berusaha untuk kayak semoga masih ada waktu di masa depan untuk kita bisa sama-sama ya. Karena memang kamu cuma satu-satunya buat dia teman-teman di sini. Ada energi satu-satunya ya. Karena sekarang dia berasa kamu menjauhi dia, kamu mungkin menghindari dia teman-teman. Dan sekarang kerinduan dia bukan cuma ngobrol sama kamu, ada kerinduan juga secara hasrat, secara fisik gitu ya. Dan dia sudah terlanjur ketergantungan sama kamu, terbiasa ada kamu dan tidak bisa kalau nggak ada kamu ya. Oke. Dan dia udah tahu cerita lamanya dia itu seperti apa gitu ya. Jadi orang ini tuh memang menyadari kalau dia punya masalah dengan pola berulangnya dia yang nggak lepas-lepas gitu loh teman-teman ya. Kita sekarang coba lihat apa yang mungkin dia inginkan ke depannya dalam hubungan ini. Yang dia inginkan apa ya teman-teman. Teman-teman, dia itu banyak mendapatkan mimpi ya, banyak mendapatkan petunjuk mimpi soal kamu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini juga dia kayak ada energi, yuk kita realisasikan lagi mimpi-mimpi kita yang dulu teman-teman ya. Oke. Dan ini justru terjadi ketika kamu sudah mengikhlaskan dia teman-teman ya. Jadi ketika kamu sudah benar-benar mengikhlaskan dia, disitulah dia banyak mendapatkan pertanda, disitu jugalah dia terpanggil kembali. Karena secara emosi sudah tidak ada lagi yang dipaksakan teman-teman ya. Ketika kamu sudah ikhlas, energinya itu tidak dipaksakan, energinya lembut, malah bisa memanggil gitu ya. Ada beberapa yang memang punya masalah, salah satunya ada masalah keluarga. Ada dari kalian yang kalau Sora lihat berdiri dengan seseorang yang memang latar belakang keluarganya mungkin bermasalah atau keluarganya tidak begitu banyak berkontribusi dalam hidupnya dia gitu ya. Dan di sini ada kontemplasi teman-teman. Artinya di sini ada waktu dia berpikir ya. Makanya ini semua juga tidak terjadi begitu saja instan, tapi karena dia sudah banyak berpikir, berkontemplasi, dan ternyata menyadari bahwa energi kalian sangat-sangat terhubung dan terkoneksi. Oke. Dia maju mundur datang ke kamu itu sebenarnya bukan karena gimana-gimana, tapi lebih kepada memang sedang mempersiapkan dirinya juga gitu ya. Lihat situasi, lihat keadaan, kapan yang dia tepatnya untuk bisa masuk ke kamu. Karena sebenarnya dia masih kepoin kamu, dan sekarang mungkin sekali lagi rajin stalking kamu ya. Apa yang akan terjadi? Akankah hubungan ini bisa dilanjutkan dengan baik? Teman-teman, kamu sudah lihat banyak pertandanya ya. Pertanda ini sifatnya personal, bisa melalui mimpi, firasat batin, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa akan ada energi kedatangan dari dia, kapan datangnya, caranya gimana gitu ya. Kadang-kadang memang harus untuk ada batasan dulu. Jadi untuk kalian yang belum berani untuk ngambil batasan dan ketegasan, mungkin ini adalah sebuah petunjuk saatnya kamu tegas gitu ya teman-teman. Karena energi keseimbangan akan ada. Jadi situasi itu memang nanti kedepannya akan ada keseimbangan gitu ya. Dia akan cari kamu kok gitu ya. Cuma memang di sini ada energi pembelajaran. Jadi memang PR nanti ketika dia kembali pun masih ada hasrat yang memang harus sama-sama kamu bantu dia juga mungkin ya untuk mengontrol hasratnya dia kayak gitu ya teman-teman. Dan memang ini perlu banyak waktu untuk dipikirkan secara menyeluruh. Makanya kamu juga, semesta juga masih memberikan kamu waktu untuk berpikir apakah kamu mau terima orang ini atau enggak gitu ya. Karena memang banyak yang harus kamu pertimbangkan. Memang kamu harus menyeimbangkan orang ini gitu ya. Banyak kamu juga pun berefek gitu ya. Artinya yang bekerja atau berusaha bukan cuma dia, kamu juga
berefek gitu loh. Artinya apa? Kamu juga ambil bagian, respon kamu, tanggung jawabnya kamu gitu ya teman-teman. Gitu. Nasihatnya cuma satu sih ya, pelan-pelan untuk mengerti kode-kode tersebut gitu ya teman-teman, dan pertanyakan diri kamu sendiri gitu loh ya. Apakah memang kamu siap untuk membimbing, untuk membantu orang ini yang masih berproses gitu ya teman-teman. Karena memang kamu menjadi sosok yang sangat-sangat harus menyayangi dia, membimbing dia sih ya. Kamu bisa tanyakan itu ke telepati batin, karena sebenarnya kamu banyak bertelepati batin sama dia. Jadi jangan ambil waktu untuk terburu-buru dengan segala pertimbangan, bukan cuma perasaan, bukan cuma pikiran, banyak hal yang mungkin harus kamu pertimbangkan secara personal sebelum kamu bisa mengiyakan dia atau enggak. Jadi nggak usah dipikirin kapan dia balik ya, lebih justru pertanyakan diri kamu, apakah memang kamu sudah siap dan apakah kamu masih mau untuk melanjutkan hubungan dengan dia atau enggak. Itu kan pribadi ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pingin emosionalnya lebih tenang, membantu untuk berkomunikasi juga, silahkan dibeli cincin bulan dari batu Amazonite ya. Stoknya terus menipis. Ini udah Sora booster dengan energi healing untuk membantu cakra tenggorokan dan cakra hati ya. Kemarin Sora ketemu klien, dia belum apa-apa, udah nangis duluan, belum cerita, belum apa gitu ya, bermasalah dan tidak bisa menyusun kata. Akhirnya Sora dia ambil juga cincin ini dan membantu, kan dia habis itu bisa bicara dengan lebih tersusun, dia bisa meluapkan emosinya, dia bisa menyusun kata-kata ya. Amazonite itu membawa ketenangan ya, dan dia membantu komunikasi dan memperbaiki komunikasi atau hubungan yang bermasalah. Dibeli sekarang karena setiap batu yang Sora buat dan setiap programnya beda antara satu dengan yang lainnya ya. Harga 225.000, dia bisa kamu beli di Instagram @sora_tarot, atau kamu bisa beli di Tokopedia, langsung check out aja ya di Tokopedia teman-teman sebelum kehabisan, karena kalau nanti udah habis aku tidak bisa melayani PO cuma satuan karena ini import, harus belinya banyak banget. Jadi belum masih ada dibeli ya. Dan ini gede teman-teman batunya. Ini kelingking aku nih besar gitu ya. Jadi batunya bukan kecil, harganya murah, dan kamu juga beli programnya. Oke, untuk teman-teman yang cowok, kamu bisa belikan untuk pasangan kamu, ibu kamu, mbakmu, atau kakakmu ya. Itu aja, dan ini bisa dibesar kecilin, jadi nggak usah takut masalah ukuran. Oke, Sora tunggu belanjanya ya. Kita sekarang coba lihat zodiak yang terungkap. Zodiak ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Pisces, Sagittarius, Aquarius, Virgo, Aries, Cancer, Scorpio, Gemini, dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi alfabet kalian berdua ya, atau plat nomor kendaraan dan sebagainya. Teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, pengen beli kartu, pengen beli buku gitu ya, atau kamu mau belajar sama Sora, semua daftarnya bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Kamu juga bisa untuk baca bazi untuk tahu jalan hidup sendiri, supaya tahu ya seperti apa sih kira-kira jalan hidup kamu, jadi punya gambarannya. Bazi itu akurasinya tinggi ya. Kita coba lihat RGZG FIALCULFSCJAND 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.